Halo semuanya. Kita mulai sekarang aja ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Bunga. Sekarang aku kuliah di jurusan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan. Aku angkatan 2020. Oke, sebelumnya kayak biasa di kelas aku ada Kahoot dulu. Kuisnya itu umum sih tentang bahasa Indonesia. Tunggu ya, aku kirim linknya. Oke, udah bisa join ya. Kita tunggu sampai 19.40 aja ya.
1 menit lagi nih, yang belum buruan ya, supaya nggak kelamaan juga. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, ini soalnya terkait materi kita hari ini. Aku udah kasih waktu 1 menit karena waktu itu pas aku kelas sama Wahyu, waktunya kecepatan. Jadi ini aku kasih 1 menit. Oke, udah banyak yang benar, tapi ternyata masih banyak yang salah juga ya. Maksudnya tapi lebih banyak yang salah sih, ini ada 50. Ntar kita bahas sama-sama ya, setelah kuisnya. Oke, ini berarti termasuk soal gampang ya. Soalnya pada banyak bisa benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini juga termasuk materi hari ini ya. Yeay, ternyata banyak yang benar yang ini. Berarti tadi yang tanda petik lumayan susah ya soalnya. Atau kurang teliti aja kalian. Ini yang juara 1 dapat GoPay 5.000 doang, tapi dari aku pada mau nggak? Kalau mau, ketik 1 di chat.
Semangat guys. 5.000 doang ya tapi. Soalnya GoPay aku lagi menipis. Ini gampang nih. Kalau sering-sering lihat apa namanya KBBI pasti tahu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, kita lihat ya siapa yang bakal dapat 5.000 dari aku. Yeay, selamat Ipun. Ntar kamu DM ke Instagram aku ya. Ntar bakal ada di apa namanya di materinya. Atau aku ketik sekarang deh. Oke, udah. Berarti kita sekarang langsung aja ke materi. Tunggu ya, aku stop share dulu. Tapi sebelum mulai aku mau ngobrol-ngobrol dikit dong nih. Ada on cam dong. Aku pengen lihat kalian pakai background apa aja. Ini ada Anin. Ceritain dong nih. India abis nih backgroundnya. Boleh dong diceritain kenapa suka album itu? Suka aja, Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa. Nggak ada alasan lain gitu kenapa suka albumnya? Suka lagu-lagunya. Oke, udah pernah nonton langsung belum? Belum. Sama sih aku juga, tapi lagu Baskara emang enak-enak. Hai Novia, ya kamu tahu Bara Suara juga ya? Aku senang banget sama Bara Suara. Kalau aku ceritain deh kenapa pilih ini ada albumnya Bara Suara yang Pikiran dan Perjalanan. Terus nih ada albumnya Ivy Alisa, atau nggak Ivy Bling. Satu lagi Mika Angelo, itu album solonya dia yang amatur. Nah, jadi aku bingung banget sebenarnya kenapa, maksudnya kalau pilih satu doang, soalnya aku sendiri suka banyak lagu kan. Tapi yang kepikiran itu tiga ini. Sebenarnya banyak, tapi aku ya udahlah edit sekalian aja tiga. Iya, Novia yang Shot Mika bagus emang, tapi aku lebih suka yang To and More. Oke, ada yang mau on cam lagi nggak? Anda tahu mau ceritain kenapa suka albumnya? Ada on cam dong. Ini Zaka Liando, mau nggak? Oh, kamu mager pakai hijab ya? Aku kira kamu cowok. Yaudah deh, kalau gitu daripada kelamaan, kita langsung aja ya.
Nah, dosa nih, bohong-bohong. Jadi kita mulai aja ya. Jadi teman-teman kita malam ini bakal belajar tentang tanda petik tunggal, dan huruf miring. Nah, kenapa materi ini digabungin? Karena ketiganya ini saling berkaitan gitu. Kayak penggunaan tanda petik kadang salah dipakai malah jadi kayak huruf miring gitu, kayak ketukar-tukar. Tadi aja kalian di kuis masih pada salah kan pas penggunaan tanda petiknya. Nah, jadi kayak yang selama ini kita tahu pasti tanda petik cuma dipakai untuk ketik kalimat langsung kan, kayak dalam percakapan gitu. Padahal ada sebenarnya lebih dari itu. Tanda petik nggak cuma dipakai untuk percakapan langsung. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tanda petik. Nah, yang pertama, kayak yang aku bilang, tanda petik itu dipakai untuk mengapit petikan langsung. Contohnya ini, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Di sini yang dimaksud petikan langsung itu si merdeka atau matinya. Jadi dia di dalam percakapan gitu. Nah, untuk nandain bahwa si Bung Tomo ini ngomong, jadi dibubuhin lah tanda petik untuk menandakan bahwa ada percakapan dalam kalimat tersebut gitu. Gitu juga kayak kalimat yang kedua. Jadi seorang atasan ini mau ngasih perintah gitu ke bawahannya kan. Nah, jadi untuk menandakan dia lagi berbicara atau memberi perintah, diberikanlah tanda petik dalam kalimatnya. Gitu. Oke, untuk yang pertama ini masih gampang sih, tapi kalau ada yang mau nanya boleh di chat atau boleh ngomong langsung. Ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Kak. Lanjut dulu aja. Oke. Lanjut. Nah, ini dia yang kedua. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, judul lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, jadi kayak tadi kan di soal Kahoot yang pertama itu yang benar yang sinetron kan. Tapi banyak yang jawab itu yang buku, yang judul buku. Padahal itu salah. Itu seharusnya kalau judul buku dia di huruf miring. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Oke, kita baca kalimat yang pertama ya. Film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Nah, jadi untuk menandakan dia ini judul film, dikasihlah tanda petik gitu. Judul filmnya Ainun dan Habibie. Nah, terus yang kedua, judul lagu ya. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar itu. Oh ya, ada yang mau ada yang mau jelasin nggak kenapa tanda serunya di luar tanda petik? Ada yang tahu nggak? Atau mau aku jelasin? Kalau ada yang tahu boleh on mic atau chat di via chat ya. Karena itu kalimat perintah. Ada yang lain nggak? Maksudnya kenapa dia si tanda serunya itu bukan di dalam tanda petiknya? Karena di luar judul. Bukan termasuk judul si lagunya. Oke, ada jawaban lain nggak? Nola bilang karena bukan kalimat langsung. Kiki bilang karena seruan. Tadi siapa yang jawab karena bukan judul lagu? Syakila ya? Oke, jadi benar yang dijawab Syakila. Dia ini si Maju Tak Gentar ini kan judul lagu. Tapi kalimatnya itu ngajak kita untuk nyanyi. Tapi si tanda seru ini dia nggak masuk ke dalam tanda petiknya karena dia bukan termasuk judul lagunya. Kecuali kayak yang tadi dipetikan langsung. Misalnya kayak seruannya itu ada di percakapannya, baru si tanda serunya dimasukin ke dalam tanda petiknya gitu. Jadi kalau untuk misalnya kayak kita mau masukin judul lagu, judul film, sinetron dan sebagainya di dalam tanda petik,
Itu tanda-tanda tanda baca yang lainnya kayak koma, titik, tanda seru itu di luar tanda petiknya ya. Judul sajak. Judul sajak misalnya kayak judul sajak bisa dibilang judul puisi ya. Kayak apa? Misalnya nih, Nadine sedang berlatih membaca puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar gitu. Jadi si Derai-Derai Cemaranya ini dikasih tanda petik. Kalau judul bab, nih misalnya aku ambil novel. Oh yang satu lagi aja tuh. Sorry guys. Nah jadi ini misalnya bab buku ya. Kayak ini di babnya itu judulnya partikel kan. Nggak kelihatan ya. Nah ini di sini kan ada. Jadi misalnya nih aku ketik ya contohnya. Nah, bisa baca di chat. Jadi ada dua perbedaan nih. Misalnya kalian mau bubuhin si judul babnya dan judul bukunya sekaligus. Jadi si judul babnya ini dikasih tanda petik, terus judul bukunya dikasih huruf miring. Ini kebetulan judul bab sama judul bukunya sama ya. Oke, ngerti nggak? Atau masih ada yang mau ditanyain? Ngerti, Kak. Kalau tanda petik 1 itu ntar kita bahas ya setelah ini. Iya, kalau judul buku miring. Tapi ini mungkin bisa di screenshot. Jadi untuk apa ingatnya lebih gampang itu dia ini kayak kalau tanda petik ini kayak bagian dari karya besarnya gitu. Misalnya ini kan lagu ini kan bagian dari suatu album kan, album musik. Jadi si nama albumnya ini di huruf miring, terus si lagunya ini kasih tanda petik gitu. Sama kayak bab buku kan juga, bab buku bagian dari karya besarnya kan. Si karya besarnya kan buku dikasih huruf miring, terus si bab bukunya dikasih tanda petik. Tunggu ya, aku bacain ada yang di DM. Aku tunggu dari Nick. Segera ambil buku itu. Ini nggak usah pakai titik lagi, soalnya itu kan udah ada ininya. Itu tapi misalnya nih ibunya ngomong ya, ibu berseru pada Nitas, itu di koma dulu gini, bentar aku ketik. Nah gitu ya, yang benar nggak perlu titik lagi setelahnya. Soalnya kalau di kalimat biasa kan juga setelah tanda seru, tanda tanya nggak perlu tanda titik lagi kan. Windy ada DM ke aku, katanya, Kak, di dalam tanda petik diawali huruf kapital ya. Iya, harus diawali huruf kapital ya. Apalagi kayak si kalimat langsung tadi, petikan langsung. Kalau yang ini kan judul-judul ya. Kalau judul emang harus kapital kan.
Gitu guys. Masih pada bingung nggak? Kalau mau lanjut, ketik 1. Oke, next. Nah, ini materi terakhir dari tanda petik, yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Sebentar ya teman-teman, ini ada yang dibagi ke aku. Kak, bukan judul novel atau buku, semua hurufnya di awal huruf kapital, nggak usah dimiringin, nggak apa-apa. Tahu aku ya, kalau misalnya judul buku itu penulisannya harus miring. Kecuali ya, misalnya si yang miring ini, si nama gimana ya, kayak YouTube gitu. YouTube kan itu sebenarnya istilah asing ya, maksudnya bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Seharusnya dia kan dikasih huruf miring gitu. Tapi karena dia merupakan nama diri, jadi dia nggak perlu dimiringin lagi. Nanti aku jelasin sekalian ya. Oke, kita lanjut ya ke materi yang ini. Si tanda petik. Nah, ada yang ngerti nggak tentang istilah ilmiah yang kurang dikenal? Ada yang mau jelasin nggak? Atau bisa juga kayak bahasa asing yang udah diserap ke bahasa Indonesia, tapi kita masih jarang dengar. Gitu dah singkatnya. Contohnya yang di kalimat kedua ini. Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Tetikus ini kan seringnya kita sebutnya itu kan mouse kan, mouse laptop gitu. Tapi karena sebenarnya dia udah ada serapannya gitu di bahasa Indonesia, jadi tetikus. Tapi karena kita jarang pakainya, terus kayak orang jarang dengar gitu kan, jadinya dia dikasih tanda petik gitu. Bukan dikasih huruf miring karena dia udah bahasa Indonesia, tapi karena kita jarang dengar aja sama jarang pakai, dikasihlah tanda petik gitu. Terus si yang kalimat pertama ini kan dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, di sini maksud amplopnya bukan benar-benar amplop doang gitu, tapi amplop yang lain gitu. Paham lah pasti ya. Jadi dia karena dia memiliki arti khusus, bukan amplop yang sebenar-benarnya, dikasih tanda petik gitu untuk nandain kalau si amplop ini punya makna lain gitu. Aku bacain chat dulu ya. Cinta tadi ada nanya kayak kiasan. Iya, iya bisa dibilang gitu. Mana lagi? Nah, iya nih Novia kasih contoh podcast jadi siniar gitu. Karena kita masih jarang dengar siniar, dia bisa dikasih tanda petik gitu. Kalau online jadi daring, daring udah lumayan sering kan kita pakai sekarang gitu. Apalagi semenjak kita kuliahnya, maksudnya sekolah daring, kayaknya nggak perlu lagi deh kalau dikasih tanda petik. Stephanie nanya siniar itu apa? Siniar itu bahasa Indonesianya podcast. Terus Selena nanya ke aku, Kak, kata yang di dalam tanda petik huruf pertamanya selalu kapital. Oh ya, aku baru sadar deh. Nggak selalu kapital ya. Kecuali ini ya contohnya si amplop ini, karena dia di tengah-tengah dan dia bukan nama diri gitu. Kalau tetikus ini kapital karena dia di awal kalimat. Gitu. Kalau mau nanya, mungkin bisa langsung ke everyone aja biar teman-temannya bisa baca juga ya. Nama diri itu maksudnya nama orang gitu, contohnya nama organisasi, pokoknya nama yang menunjukkan ada orangnya gitu, kayak nama orang termasuk nama diri, nama organisasi termasuk nama diri. Beda kayak nama jenis gitu. Kalau
ingat nggak sih yang apel Malang gitu? Apel Malang kan penulisannya nggak harus kapital kan si Malangnya, karena dia bukan nama diri, tapi dia nama jenis gitu. Jenisnya itu apel Malang. Beda kayak apa ya, rendang Padang gitu. Kalau rendang Padang itu dia ada kapitalnya karena dia merupakan nama makanan gitu. Nick nanya, tahu beda kapital atau enggaknya nanti gimana selain awal kalimat? Cara bedainnya biasanya ya kalau yang di kapital itu kan kayak si petikan langsung itu udah pasti ya, walaupun dia petikannya ada di tengah-tengah kalimat, itu udah pasti kapital. Terus yang materi sebelumnya kan tentang judul-judul. Kalau judul itu udah pasti semuanya kapital gitu. Nah, ini kan yang di materi ketiga, si amplop ini dia kan bukan nama diri, bukan judul, terus dia juga bukan petikan langsung, tapi cuman ya kata aja gitu. Jadi nggak perlu dikapitalin. Cara gampang ingatnya itu, ingat aja yang harus dikapitalin itu petikan langsung, judul, sama nama diri. Biasanya itu. Kalau di awal kalimat udah pasti harus dikapital ya. Contohnya tetikus. Tapi kalau dia di tengah-tengah itu nggak perlu dikapitalin. Stephanie kasih contoh. Kayak soto kudus. Iya, itu nama makanan kan. Organisasi kayak PBB gitu, nama diri bukan. Iya, PBB iya nama diri. Terus kayak WHO, walaupun dia bahasa asing, tapi penulisannya itu harus kapital semua, terus nggak usah di huruf miring. Nanti aku jelasin lebih lanjut di materi yang huruf miring ya. Iya, bikarbon juga nama makanan kan. Oh ya teman-teman, kalau ngomong aku kecepatan bilang aja ya. Sama misalnya mungkin yang aku omongin ini ada yang salah menurut kalian, boleh bilang aja, soalnya kita belajar bareng-bareng kan. Jangan kalian diam-diam aja gitu kalau menurut kalian aku salah. Pak, ini maksudnya kalau petiknya ada maksud tertentu nggak kapital, Kak? Maksud kamu yang contoh amplop ini ya, itu nggak perlu dikapital karena kayak yang udah aku jelasin tadi ya, dia bukan termasuk nama diri, bukan judul suatu hal gitu, sama bukan petikan langsung. Kalau batik Surabaya huruf B-nya kapital. Tunggu ya. Batik Surabaya, aku lupa deh. Tapi kayaknya itu dua-duanya kapital. Ada yang tahu nggak yang lain? Yang lebih pasti gitu. Mungkin kalian pernah baca di mana gitu. Coba aku cek catatan aku bentar ya. Iya, ya, aku biasanya gini sih kalau mau nentuin kapital atau enggak. Misalnya kayak ini, aku ketik ya. Nah, menurut kalian di antara dua ini mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Coba aku mau tahu alasannya. Pada jawab bawah nih. Kenapa tuh? Coba aku mau user jawab kenapa yang benar tuh yang atas. Terus Syakila kenapa jawab bawah? Coba user dulu.
Syakila alasannya karena enak lihat yang bawah. Sarah bilang yang bawah salah. Boleh tahu nggak alasannya kenapa? Marshanda bilang pernah lihat di soal TO, jawabannya yang atas. Oke, aku jelasin langsung aja ya. Jadi, kan dia zaman Renaissance gitu. Yang benar itu yang atas ya, yang kapital cuman Renaissance, karena si Renaissance ini udah menunjukkan nama zaman gitu. Tanpa kata zamannya juga kita udah tahu kalau si Renaissance ini merupakan nama suatu zaman gitu. Kalau yang bawah itu salah ya. Kalau mau yang bawah itu kayak gini, ntar aku kasih contoh. Nah, jadi si zaman batu ini dua-duanya kapital Z sama B-nya. Karena emang nama zamannya itu bukan batunya doang gitu. Bukan kayak zaman Renaissance kan, kalau Renaissance-nya aja kita bisa tahu itu apa namanya nama zaman. Tapi kalau zaman batunya doang kan itu benda gitu. Jadi biasanya aku kalau mau nentuin kapital atau enggak itu pakai cara ini sih, lihat dulu kayak dipisahin dulu gitu. Kayak misalnya nih Bika Ambon, kalau si Ambonnya doang kan itu nama kota gitu. Iya, Ambon kota kan. Kalau tanpa si Bikanya, Ambon nggak ada apa-apanya gitu. Jadi emang namanya itu Bika Ambon gitu. Kalau jeruk Bali itu termasuk nama jenis nggak sih? Sama kayak apel Malang. Jeruk Bali kecil semua. Bener siapa nih? Gitu guys. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Contoh kapital lain apa ya? Ada yang mau kasih tahu nggak contoh lain guys? Tunggu. Oh, ini contohnya. Nah, iya tari Bali bisa sih. Karena dia, tapi emang ada ya tari Bali gitu. Nama tarinya. Di Kapital 22. Stephanie bilang, tadi ada yang nanya ya, perbedaan istilah ilmiah sama apa tadi nama ilmiah, itu beda. Di sini maksud yang istilah ilmiah itu yang sintetikus ini, kayak kata serapan gitu. Kata serapan yang masih jarang digunain. Ini yang contoh aku negara Amerika Serikat. Si negaranya nggak perlu di kapital karena kita tahu Amerika Serikat itu nama negara. Itu kalau nama ilmiah itu dimiringin. Oke. Istilah ilmiah. Di sini maksud istilah ilmiah itu yang kayak kata serapan gitu sih, kayak si tetikus ini yang masih jarang kita gunain, tapi dia udah termasuk bahasa Indonesia, udah diserap ke bahasa Indonesia. Atau misalnya nih kayak si siniar tadi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, ketik 1. Oke, next. Oke, sebelum lanjut, nih ada nanya nama ilmiah kayak biologi. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tanda petik tunggal.
Jadi si tanda petik ini ada temennya lagi guys, yang sendirian gitu, yang ini tandanya. Nah, jadi yang pertama, si tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Ini tadi soal kuisnya ya. Jawabannya benar ya, yang ini. Contoh kalimatnya, tanya dia, sorry aku ketinggalan ini, tanda petiknya di awal. Tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi, gitu. Jadi, kering-kering ini kan bunyi, kayak bunyi di dalam bunyi, gitu. Percakapan di dalam percakapan. Makanya dibutuhin tanda petik tunggal. Terus yang kedua kalimatnya, ku dengar teriak anakku. Jadi anaknya ini teriakan, ibu, bapak pulang gitu. Terus si bapaknya ini bilang, lanjut, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan gitu. Jadi Pak Hamdan cerita, dia dengar anaknya teriak gitu. Dibilang, ibu, bapak pulang gitu. Karena si yang omongan anaknya ini di dalam percakapan, makanya dibutuhin tanda petik tunggal gitu. Kalau petik tunggal mengapit makna atau terjemahan gitu, bisa nggak, Kak? Bisa setelah ini ya, materinya. Jadi intinya yang pertama ini dia digunain untuk percakapan yang ada di dalam suatu percakapan gitu. Kayak di dalam suatu petikan langsung ada petikan yang lain lagi gitu. Untuk bedainnya dibubuhkanlah tanda petik tunggal gitu guys. Sorry aku baru baca. Apostrof beda ya. Dia tuh kayak lebih untuk singkatan gitu. Kayak misalnya tahun nih, tahun 99 gitu. Atau nah gitu kan kalau apostrof. Ada contoh lain selain dalam percakapan nggak? Kalau untuk tanda petik tunggal ketentuannya ada 2 sih, tapi yang ini untuk dalam percakapan dulu ya. Terus Nakia nanya, kata kau dengar di situ nggak ke space atau gimana? Itu emang kayak gitu ya, si kau ini ada beberapa ketentuan yang nggak di space gitu. Tunggu ya aku untuk nentuin, untuk jelasnya aku cek dulu. Lain contoh itu, bentar. Gitu ya. Sorry kalimatnya ngaco, tapi semoga ngerti. Jadi di kalimatnya kan, Ina berkata, tadi aku mendengar Riva berbicara, aku sangat suka bermain lompat karet. Jadi percakapan yang ada di dalam percakapan itu dikasih tanda petik tunggal. Kan Ina cerita nih, dia tadi dengar si Riva bicara, aku sangat suka bermain lompat karet. Itu dikasih tanda petik tunggal. Baru setelahnya
dikasih tanda petik gitu untuk menandakan itu omongan si Ina. Nggak pakai spasi ya. Penulisannya sama kayak tanda petik. User nanya selain percakapan dalam percakapan biasanya untuk apa lagi? Setelah ini ya materinya. Syakila. Iya, kalau contoh kalimatnya kayak tadi itu harus jadi kayak ada 3 gitu. Tapi kalau yang kayak di contoh ini bisa nggak kelihatan ada 3 ya. Kalau tanda petik luarnya nggak ada, yang tadinya petik tunggal jadi petik biasa. Iya benar, jadi petik biasa aja, jadi tanda petik. Tapi itu kalau ketikan langsungnya cuma 1 gitu. Tunggu ya, aku bacain satu-satu chatnya. Kalau wait. Setelah berkatanya nggak perlu pakai koma. Oh ya perlu, yang Ina tadi ya. Aku ketinggalan, sorry guys. Yaya nanya ke aku, untuk awalan tanda petik tunggal nggak perlu pakai kapital. Perlu ya. Tapi beda kayak si kring-kring ini. Kring-kring ini kan kayak cuman bunyi gitu kan. Bukan kalimat yang orang omongin gitu. Beda kayak si anaknya Pak Hamdan ngomong ini. Ini termasuk kalimat. Setelah petik tunggal, kayaknya enggak deh. Soalnya itu kan masih dalam percakapan gitu kayak si mana nih? Kecuali kalimatnya udah selesai, tapi biasanya belum sih. Kayak ini kan, ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang. Kalau titik itu nggak perlu. Misalnya kalau dia mau akhirin kalimat pakai tanda itu aja, tanda petik. Karena ini juga udah ada tanda serunya. Iya Nazma benar. Kalau bukan dalam percakapan bisa nggak, Pak? Maksudnya gimana tuh, Stephanie? Boleh dikasih contoh kalimatnya nggak? Fanny, bentar ya. Itu penggunaan tanda petik tunggal, tanda petik itu harus tanpa spasi ya. Jadi yang ada spasinya salah. Bisa dikasih. Aku kurang ngerti, boleh kasih contoh kalimatnya nggak, Stephanie? Oh ya, tadi Fanny ada nanya, mana ya? Tanda petiknya itu yang, wait, aku copy. Aku lupa deh. Tapi ini beda. Yang kalau nggak salah aku yang apostrof itu yang lurus. Terus yang tanda petik tunggal itu yang miring.
Kalau pakai tanda petik atau petik tunggal di akhir kalimat, titiknya ditaruh mana ya, Kak? Itu yang kayak contoh kalimat aku tadi ya, di sebelum tanda ininya, sebelum tanda petik tunggal. Ya, Nick, ini udah dijawab sama JJ ya. Apostrof itu untuk nyingkat, kayak contohnya yang tadi aku ketik, ini kan dari kata akan. Cara kita menentukan tanda baca itu di dalam atau di luar tanda petik gimana ya, Kak? Oke, jadi misalnya nih, kayak yang materi pertama tadi, bentar deh, yang judul nih, yang judul. Misalnya judul buku. Nah, yang pertama, yang titiknya di luar ya, karena si pulang ini judul bukunya tanpa tanda titik. Jadi ini kayak si titiknya ini ya untuk mengakhiri kalimatnya gitu. Beda sama si petikan langsung tadi. Misalnya nih, ibu berkata. Nah, ini contoh yang kedua ya. Jadi ini termasuk petikan langsung. Aku kasih tanda seru ya, bukan tanda titik. Tapi sama aja kok. Jadi kayak kalau yang di dalam itu dia dipetikan langsung biasanya. Kan dia ini kalimat ya. Nah, tolong ambilkan ember itu. Itu kan kalimat. Jadi dia perlu tanda petik tanda baca di setelah kalimatnya sebelum tanda petiknya. Iya, oke, benar. Tapi hati-hati ya kalau kayak yang judul-judul itu nggak perlu tanda baca di dalam petiknya, tanda petiknya. Tergantung konteksnya juga. Oke, ada yang lain nggak? Kalau pertanyaan kalian nggak kebaca sama aku, boleh di-chat aja ya. Tunggu ya guys. Aku mau... Nah, udah lanjut. Udah bisa di next nih. Nah, ini dia yang kedua. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan kata. Sini contohnya. Retina, dinding mata sebelah dalam, polisi kebijakan, tergugat yang digugat gitu. Jadi, ini maksudnya si retina ini kan mungkin nggak semua orang tahu ya apa itu retina. Jadi untuk memperjelas dikasihlah tanda petik tunggal, dijelasin gitu. Apa sih retina itu? Yaitu dinding mata sebelah dalam. Nah biasanya dia tuh sering disamain sama penggunaan tanda kurung gitu. Tapi perbedaannya itu kalau si tanda petik tunggal dipakainya untuk menjelaskan bahasa, maksudnya istilah asing ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kayak ini kan ke dalam bahasa Indonesia semua kan, kayak dijelasin gitu maksudnya apa gitu, artinya apa. Tapi kalau si tanda kurung kan bisa kebalik gitu. Mungkin ada yang bahasa asingnya duluan atau bahasa Indonesia duluan gitu yang ditulis. Kalau si tergugat ini sama-sama bahasa Indonesia, tapi untuk memperjelas aja gitu, si tergugat itu adalah orang yang digugat gitu. Ini ya penggunaan tanda petik tunggal yang lain selain percakapan di dalam percakapan.
Gitu guys. Ada yang mau ditanyain nggak soal ini? Belum ada Kak, boleh dilanjut mungkin. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi huruf miring. Jadi dia huruf miring ini nggak banyak. Dia apa namanya? Dipakai untuk, sorry, ada yang chat. Itu bisa diakhiri tanda baca koma atau titik nggak, Kak? Maksudnya itu kayak penggalan kalimat. Itu tadi yang contohnya belum termasuk kalimat ya. Jadi mungkin nih misalnya apa ya contoh kalimatnya? Boleh ke sebelumnya dulu nggak? Slide sebelumnya. Boleh, Kak. Nah, ini kan misalnya yang retina ini. Nah, gitu ya contoh kalimatnya kalau mau dikasih tanda baca titik gitu. Karena kalau cuman retina dinding mata sebelah dalam itu kan belum termasuk kalimat gitu. Jadi untuk apa dikasih tanda titik? Kecuali kayak yang kalimat aku kasih ini. Oke. Next ke huruf miring aja. Nah, ini kayak yang udah aku bilang tadi, sama di soal kuis tadi ada ya. Yang judul buku itu seharusnya dia ditulis dengan huruf miring. Nih aku bacain contoh kalimatnya. Saya sudah membaca, sorry ada typo guys. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Jadi judul bukunya itu kan Salah Asuhan. Penulisannya itu ditulis dengan huruf miring, bukan dengan tanda petik gitu. Kecuali misalnya kita mau nulis juga babnya gitu, kayak yang udah aku bilang tadi kan. Jadi misalnya di dalam bab buku Salah Asuhan ini apa ya, misalnya 1 gitu. Tambahin aja gitu, tapi pakai tanda petik. Itu. Terus yang ini kalimat yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Kenapa sih Pujangga Barunya ini miring? Karena dia merupakan nama media gitu. Kalau misalnya mau dibubuhin, misalnya kayak artikelnya gitu, artikel dalam majalahnya itu dikasih tanda petik. Jadi kayak yang udah aku bilang tadi, yang huruf miring ini lebih ke karya yang besarnya gitu. Kayak media kan itu yang besar. Terus di dalamnya ada rubrik-rubriknya atau ada artikelnya, itu dikasih tanda petik gitu guys. Contohnya lagi yang kayak album ya. Album, misalnya nama albumnya itu di huruf miring, terus si judul lagunya dikasih tanda petik gitu. Yang ini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Namanya media termasuk channel TV. Iya, termasuk. Kompas miring, terus kalau ada artikel tentang apa gitu baru dikasih tanda petik. Iya benar Stephanie, Kompasnya miring, terus misalnya judul artikelnya baru dikasih tanda petik. Itu guys. Ada yang lain nggak yang mau nanya? Masih bingung Kak, nama judul yang pakai tanda petik sama tanda miring. Nah, jadi singkatnya aja ya, biar gampang diingat gitu. Aku ingatnya soalnya kayak gitu. Ingatnya yang huruf miring aja ya, soalnya lebih dikit. Si huruf miring ini dipakai untuk media-media, maksudnya karya-karya yang besar gitu, kayak keseluruhannya. Tapi si yang dipakai tanda petik ini bagian dari karya besarnya.
Contohnya buku. Judul buku kita tulis dengan huruf miring. Tapi misalnya kita mau nambahin judul bab. Judul babnya itu kita kasih tanda petik. Gitu, Nakia. Gimana, masih bingung nggak? Kalau SCTV nggak perlu miring, soalnya itu nama diri kan. Bentar deh. SCTV, iya kayaknya nggak perlu miring deh. Istilah dalam bahasa Latin kayak Auriga Sativa juga miring. Iya benar. Kalau semua bahasa kecuali bahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf miring. Tapi ada pengecualiannya. Aku jelasin habis ini. Ada pertanyaan lain nggak? Kutipan buku miring. Kalau maksud kutipan itu yang gimana ya? Tapi kalau judul bukunya itu ditulisnya miring. Ada yang lain nggak? Kayak kata atau yang diambil dari buku. Itu gimana ya? Tunggu. Misalnya kayak kalimat di dalam bukunya ya, itu ya maksudnya. Quotes gitu. Oh ya. Gimana ya? Tunggu. Ada yang tahu nggak? Soalnya aku agak ragu nih. Ada yang tahu nggak, guys? Tapi kayaknya dikasih tanda petik deh. Nanti coba aku cek lagi ya. Soalnya aku takut salah nih. Kalau menurut aku tapi lebih ke tanda petik sih. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau di novel quotes itu kata hati maksudnya kalimat tentang kata hati. Itu maksudnya gimana, Nakia? Maksudnya orang ngomong di dalam hati atau gimana? Oh, kayak iya berarti orang ngomong di dalam hati kan? Gimana ya? Itu kayaknya dikasih tanda petik deh. Tapi aku kurang yakin. Sorry guys. Ada yang mau bantuin nggak? Atau dikasih tanda petik tunggal ya? Coba. So, kayaknya iya deh petik tunggal. Soalnya misalnya nih dia lagi ngomong, terus tapi dia juga ngomong dalam hati gitu. Itu kan sama aja kayak percakapan dalam percakapan kan. Jadi dikasih petik tunggal. Tapi kalau aku salah, tolong koreksi ya guys. Ada yang dimiringin, ada yang petik tunggal. Tapi biasanya emang kalau novel itu kan dia bukan karya sastra non-fiksi ya, jadi emang kadang nggak terlalu sesuai juga sama UEB. Kayak kan kita capek ya kalau misalnya maksudnya baca novel baku semua gitu. Mending baca jurnal. Tapi kayaknya kalau aku lebih ke petik tunggal sih. Misalnya ngomong dalam hati gitu. Soalnya kalau miring nggak ada ini sama sekali kan. Iya, novel kan soalnya fiksi ya. Kayak misalnya penulisan namun tapi itu kan kadang namunnya di tengah kalimat gitu, terus tapinya di awal kalimat. Kan itu salah.
Jadi kayak si novel ini emang nggak terlalu ngikutin aturan penulisan si menurut aku. Biasanya kayak gitu. Oke. Semoga terjawab ya, guys. Masih ada yang mau nanya nggak? Stephanie nanya, misalnya sialan 4 Reza dalam hati gitu. Iya. Tunggu deh. Ini kayak ini pakai kata ganti orang ketiga kan. Berarti dia lagi bicarain si Reza. Kayaknya iya, pakai tanda petik tunggal. Sorry ya guys, aku ragu takut salah ntar. Yang lain masih ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada kita lanjut, soalnya waktunya juga udah nggak lama lagi nih. Kan guling dekek ini cek minggir sini. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya huruf miring menegaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi si huruf miring ini juga dipakai untuk menegaskan kata, bagian kalimat atau bagian kata. Aduh, sorry guys, aku kebalik-balik. Menegaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ini langsung kita lihat aja contoh kalimatnya. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Ini dibahasnya seharusnya huruf miring ya, tapi agak kelupaan aku. Jadi untuk enggak, udah benar, tidaknya doang yang miring. Jadi untuk gimana ya, biar kita tuh makin teliti, kayak misalnya di soal-soal ujian gitu kan sering kan, mana yang bukan ini, mana yang bukan itu gitu. Kadang kita kebacanya pasti mana yang ini, mana yang itu. Jadi kan jawabannya salah. Nah, untuk mencegah itu, kita bisa pakai huruf miring di dalam kata tidaknya gitu. Ini kan katanya dalam bab ini tidak. Jadi itu kayak ditegasin gitu. Seharusnya tuh maksudnya di bab itu kita nggak perlu bahas pemakaian tanda baca gitu. Supaya kita yang baca lebih teliti, si tidaknya ini di huruf miringnya. Terus kalimat yang kedua. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Ini juga sama ya, ditegasin gitu. Kita harus bikin kalimat menggunakan ungkapan lepas tangan gitu. Supaya nggak keliru juga. Jadi yang ini tujuannya memang untuk menegaskan suatu kalimat, suatu kata gitu. Oke, untuk ini ada yang mau nanya nggak? Kalau kecepatan bilang aja ya guys. Kadang aku suka nggak sadar. Oke, next ke terakhir. Nah, ini udah terakhir kok. Huruf miring dipakai untuk sorry aku belum ganti ininya. Maaf guys, banyak kesalahan. Jadi ini intinya dipakai untuk istilah asing ya. Contoh kalimatnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Bener nggak bacanya? Pokoknya di sini intinya huruf miring ini dipakai untuk bahasa asing atau istilah asing, kecuali selain bahasa Indonesia gitu. Termasuk ini, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika kan bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi dia ditulis dengan huruf miring.
Nah, ini berkaitan sama slide selanjutnya. Boleh di next dulu. Jadi dia ada pengecualiannya, yaitu nama diri kayak yang udah aku bilang tadi. Nama diri itu ada nama orang, nama organisasi, nama makanan, dan sebagainya. Terus yang ditulis dalam bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, nih kan, Central Intelligence Agency atau CIA didirikan pada tahun 1947. Sebenarnya kan CIA ini bahasa asing kan, bukan bahasa Indonesia. Tapi karena dia nama diri, dan dia ditulis dengan kapital kan ini. Ada huruf C, I, sama A-nya kapital, yang membuktikan dia itu nama diri, jadi nggak perlu dimiringin gitu. Sama kayak YouTube, Facebook. Ini kan dua-duanya sebenarnya bahasa asing. Tapi karena dia nama diri, nggak perlu dikasih huruf miring gitu. Cara nandainnya itu gampang kok. Kita lihat aja kayak CIA ini kan huruf besar semua ya. Kapital semua. Walaupun dia bahasa asing, tapi karena dia kapital semua yang menunjukkan dia nama diri, jadi nggak perlu ditulis dengan huruf miring. Itu. Kalau nama ilmiah itu kan bisa dibuat jadi huruf miring. Bisa dipetik tunggal juga kan, Kak. Itu pemakaiannya hanya boleh salah satu atau boleh double. Dimiringin dan dipetik tunggal, Kak. Tunggu. Itu maksudnya yang mana ya? Petik tunggal ilmiah. Tadi aku udah bilang gitu. Kayaknya enggak deh. Mungkin maksud kamu yang di tanda petik nggak sih yang ada istilah ilmiah yang aku bilang penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Itu pemakaiannya hanya boleh salah satu atau boleh double. Setahu aku nih, dari yang aku cari-cari, misalnya udah dipetik udah di tanda petik itu nggak perlu dimiringin lagi. Kayak apa ya, misalnya si tetikus tadi itu kan termasuk dia udah bahasa Indonesia, tapi karena kita jarang pakai, makanya dikasih tanda petik gitu. Nah, gini. Setahu aku penulisannya nggak boleh double-double ya, guys. Kalau tanda petik ya tanda petik aja, huruf miring ya huruf miring aja. Dari penjelasannya juga beda kan. Iya, petik 2 tadi, dia salah nanya. Kalau di petik tunggal nggak ada penulisan istilah asing, guys. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini udah terakhir, udah malam juga. Boleh slide sebelum ini. Boleh tolong ke slide sebelumnya. Silakan nulis, Kay. Istilah asing itu bisa digarisbawahin tapi dipisah per kata juga kan, Kak. Jadi si huruf miring ini kalau kita nulis tangan itu di garis bawah penulisannya. Kan nggak semua orang nggak bisa nulis miring gitu. Atau emang penulisannya dia emang udah miring aslinya gitu. Jadi untuk pembedanya kita kasih garis bawah. Kayak misalnya kita mau bikin si Garcinia Mangostana ini di kertas gitu kan. Kita pakai garis bawah gitu, nggak perlu di garis miring. Garisnya per kata, ya benar. Oke, semangat. Bismillah lulus PTN. Boleh, Diana. Tolong ke slide sebelumnya lagi. Guys, habis ini foto ya. Pada siapin jilbab yang belum pakai. Yang mana nama ilmiah? Setelahnya. Nah, ini. Yang ini. Nanti di-share kok PPT-nya. Nakia.
Oke, atau nanti DM ke Instagram aku aja ya. Mungkin bisa aku share langsung filenya. Oke, udah selesai belajarnya. Makasih guys udah join kelas aku. Tapi sebelumnya kita ke slide yang terakhir dulu. Boleh di-scan dulu QR code-nya, diisi ya. Kalau mau traktir bersinar juga boleh. Oke. Makasih guys. IG-nya ini aku ketik ya. Makasih ya guys udah join kelas aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain boleh DM aja, nggak apa-apa kok. Insya Allah aku balas kalau lagi nggak sibuk. Selamat istirahat semuanya. Foto dulu yuk. Buat kenang-kenangan. Boleh dong dinyalain. Kasih banyak, Kak. Oke. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Yuk on cam yuk. Instagram aku namanya @bngjazhr ya. Kalau mau Twitter juga boleh, tapi nggak usah follow soalnya sering nyampah guys. Ada yang pakai album leksikon. Seru banget. Wait, apa nih ada yang nanya? Ada yang nanya ini, Paris, video hari ini dimasukin ke YouTube kapan? Kapan ya? Aku juga nggak tahu guys. Itu maksimal besok jam 12 siang.